depan ini adalah abang-abang yang bakal membuat kita semakin jatuh cinta sama Anies Baswedan. Amin, amin lagi, amin nomor 1. Amin nomor 1 dan amin ya robbal alamin. Saya akan bacakan sedikit tentang siapa-siapa saja orang-orang keren, abang-abang keren yang di depan ini yang akan membahas tentang buku Anies Baswedan The Rising Star ini. Yang pertama, Abang Haji Zul Elfian Umar, SH MSI. Beliau adalah politikus dari Partai Nasdem dan mantan birokrat Indonesia yang menjabat wakil wali kota Solo 2 periode, yaitu dari periode 2016 sampai 2021, 2021 sampai 2024. Beri tepuk tangannya. Kemudian ada Bang Muhammad Taufan Arifuddin, MA, PhD. Wah, ini panjang ini yang harus saya bacakan ini. Pokoknya beliau adalah seorang pengajar tetap di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Saat ini sebagai Ketua Lab Reading Room Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas, ya. Selanjutnya Abang Aji Surya Kelana, SIP. Pengalaman beliau ini kolumnis opini kolumnis opini harian tetap kolumnis opini tetap harian Haluan Padang, ya. Kolumnis opini tetap harian Padang Express, tenaga pembantu penulisan karya ilmiah dan direktur inti portal website sumbermanadi.com dan Yakuza ID. Wah, ini keren juga nih ya. Selanjutnya Abang Dr. Haji Asnil Mardin Eskom, MPDT. Wah, ini beliau ini adalah mana ya? Kepanjangan saya jadi bingung juga bacanya. Ini saja. Pendidikan terakhir adalah S3 di Teknologi dan Kejuruan Konsentrasi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sekarang sepertinya sedang bertugas di Universitas Negeri Padang. Ya Bang ya, oke. Kemudian Abang Hasbunallah Haris. Ini sekarang masih, maaf kalau saya salah ya, tolong dibenarkan. Sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Betul? Dan seorang penulis juga. Oke. Inilah abang-abang kita yang akan membedah buku The Rising Star. Oke? Nggak berlama-lama. Barangkali kita minta dulu kepada siapa kira-kira Bang yang mau duluan nih kita bicara bincang-bincang. Kita bincang-bincang santai saja barangkali ya. Nanti kalau ada yang mau langsung komen atau apa, enak karena kita enjoy. Siapa Bang kira-kira? Oh, yang paling imut-imut dan muda. Silakan Abang Hasbunallah Haris, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Bapak Doktor Uda sekalian, seperti yang sudah dijelaskan moderator kita tadi, saya menjadi yang termuda di sini, dan tentu saja dimulai dari yang termuda untuk membahas buku The Rising Star yang sangat luar biasa. Tadi diperkenalkan saya sebagai seorang penulis. Jadi untung saya menulis buku ini untuk spesial dibacakan pada malam hari ini. Tulisan saya ini saya judul The Rising Star Book dari IKN hingga Parahnis. Ini sebuah sebuah panggilan dari
penggemar Korea yang menyebut nama Pak Anies Baswedan dengan sebutan Pak Agnes. Ada sebuah ungkapan bagus yang ditulis Samsul Mu'arif dalam Bintang yang Mulai Naik Daun atau buku The Rising Star yang baru saja launching, yang mungkin diucapkan langsung oleh Anies Baswedan. Kata-katanya seperti ini: bermimpilah dengan tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, melainkan berusahalah untuk melampauinya. Jika dapat dibedah dengan pisau psikoanalisis, ungkapan ini adalah optimisme yang sangat tinggi dan sebuah dedikasi bermental baja dari seseorang yang sudah ditempa demikian keras oleh lingkungan dan alam. Buku setebal 280 halaman tersebut terasa renyah-renyah kelak sejak halaman pertama karena ditulis oleh tangan yang kompeten di bidangnya. Aman banyak kita temukan metafora dan personifikasi yang menggambarkan kondisi terkini Indonesia serta visi misi seorang Anies Baswedan ke depannya. Sejak pertama buku tersebut sampai ke tangan saya, hal awal yang saya lakukan setelah merobek plastiknya adalah melihat tahun cetak yang ternyata Januari 2024 di Indonesia Press. Pikiran langsung menyenak dalam kepala saya, yaitu oh, ini sesuatu yang sangat cerdas sekali, menjadikan buku sebagai bahan diskusi untuk mengenal seseorang lebih jauh. Beberapa waktu lalu, Bung Rocky juga menyebut bahwa acara Desak Anies adalah kampanye paling cerdas yang dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Di bagian daftar isi, saya betul-betul terlonjak dengan pembahasannya yang dibagi kepada 4 subbagian yang sistematis, mulai dari data diri hingga pembedahan terhadap visi dan misi. Namun pada malam hari ini yang ingin saya bahas hanya menyangkut 2 subjudul saja, yaitu terkait IKN dan politik luar negeri Indonesia yang akan dilakukan Bapak Anies Baswedan jika terpilih menjadi seorang presiden. Amin. Yang pertama, apa pentingnya IKN? Di dalam buku The Rising Star, ada stigma bahwa negara sedang berjudi dan menghamburkan uang terhadap mega proyek yang sedang dibangun di Kalimantan, seolah memberikan gambaran jelas bahwa Jokowi tengah mengingkari ucapannya sendiri untuk menjadikan Jakarta sebagai sentral peradaban. Saya masih ingat bagaimana hangatnya perdebatan tentang IKN di acara Indonesia Lawyers Club beberapa tahun silam. Bagaimana cerdasnya seorang Sherly Anavita mengkritisi kebijakan yang disahkan menjadi undang-undang tersebut. Kini kebijakan pasal IKN kembali diangkat karena Anies sedang berdiri di porosnya dan menyatakan kurang setuju atas proyek IKN yang terlihat sangat terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat umum. Asianical.com edisi 24 Januari dengan tajuk Indonesia Capital Relocation Set to Save 24 Presidential Poll menyebut dengan sangat jelas bahwa Anies menolak IKN dan menawarkan solusi lain dengan membangun ibu kota baru. The Star, misalkan, sebuah koran Malaysia yang sudah berdiri sejak tahun 1995, memberitakan bahwa Anies sepakat dengan IKN dengan ungkapan sudah disahkan menjadi undang-undang. Hal ini tentu saja akan sangat sulit jika direlokasi. Selanjutnya, kita dapat saja mudah menerka kemana arah nalar Presiden Joko Widodo hendak dibawa negara tersebut. Misalkan pada tanggal 31 Januari 2023 lalu, seniman, sejarawan, budayawan, dan akademisi diundang untuk berdiskusi di Gedung Putih untuk mendudukkan langkah yang diambil yang semestinya untuk diubah. Pertemuan tersebut menghasilkan banyak hal, terutama memindahkan ibu kota dengan sederet narasi yang coba dihadirkan. Saya lantas menarik jauh ke belakang yang juga sudah disadari sejarawan kita bahwa penting mengetengahkan jalur rempah menjadi warisan budaya UNESCO. Presiden melalui Kemendikbudristek yang membawahi Dirjen Kebudayaan betul-betul fokus dengan diadakannya muhibah jalur rempah dan seminar tentang rempah simpul bahari Nusantara beberapa tahun silam.
Saat orang-orang Barat mendeklarasikan Ferdinand Magellan sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia, Malaysia, negeri tetangga kita, dengan cepat mencaplok nama Enrico Malacca dan mengajukan banding sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia atas nama Panglima Awang. Seorang laki-laki Malacca yang gagah berani melayar mengelilingi bumi. 10 tahun kemudian, saat sebuah manuskrip kuno Nusantara yang disimpan di Spanyol, Enrico van Maluku adalah nama orang Indonesia yang oleh Helmi Yahya dicetuskan dan dituliskan dalam bukunya yang berjudul Clavis Mundi. Ini adalah salah satu bentuk bahwa sebenarnya banyak sekali nama-nama Indonesia yang dicaplok oleh negara-negara tetangga kita dan kita tidak menyadari hal itu. 10 tahun itu waktu yang lama untuk menggugat bahwa Enrico adalah orang Malacca, bukan orang Malacca sebagaimana yang dicetuskan oleh negara Malaysia sebagai Panglima Awang. Selanjutnya tentang subjudul yang kedua, Bapak Anies Baswedan adalah pelobi yang handal. Di bagian politik luar negeri dari buku The Rising Star, Bapak Anies dengan tegas berdiri pada posisi yang lebih condong kepada Amerika alih-alih pada Cina. Berbeda dengan dua calon lain yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di Rising Star disebutkan bahwa sebenarnya hal tersebut adalah hal yang wajar saja, karena kita sama-sama tahu bahwa Bapak Anies Baswedan ditempa dan tinggal di Amerika untuk waktu yang lama. Beliau menamatkan disertasinya di Illinois University dan masternya di University of Maryland. Keduanya sama-sama universitas terkemuka dan terbaik di Amerika. Sebagai dosen yang mengajar di banyak mata kuliah termasuk makroekonomi, bahkan tesis beliau tentang kebijakan nilai tukar rupiah Indonesia dan volatilitas pasar sangatlah cemerlang. Bapak Anies tentu saja tahu tentang kondisi ekonomi dunia sekarang, yang apabila digabungkan dengan budaya lokal Indonesia dengan memakaikan konsep pertanian, konsep lumbung, dan konsep perikanan, Indonesia akan menjadi lumbung dunia dan mercusuar ekonomi yang sangat kuat. Namun realitanya mengesampingkan posisi Cina tidak selamanya pilihan yang bijak. Dalam The Rising Star menyebutkan bahwa pilihan tak selamanya memungkinkan, sebab Cina dengan kekuatan ekonomi global sudah sangat kuat, dan Bapak Anies jika memang menjadi pemimpin masa depan harus jeli melihat hal tersebut. Bisa jadi pilihan yang diambil seperti berlayar di antara dua karang adalah langkah yang tepat, sebab Indonesia pernah melakukannya dan menjadi negara non-blok yang tidak memihak blok timur dan blok barat. Sebagai pemilu terbesar sepanjang sejarah Indonesia, momentum 2024 akan digunakan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut nyalang oleh Bapak Anies Baswedan. Kegiatan sapa pendukung lewat live TikTok yang dilakukan menjawab semua itu. Bapak Anies sangat tahu bahwa pemilih di 2024 ini didominasi oleh kaum milenial dan mau tak mau calon presiden juga harus mempertimbangkan kekuatan besar tersebut. Untuk jumlah pemilih dapat dicek kembali di laman berita Kompas maupun berita Tempo. Ketika saya membaca buku The Rising Star, sebenarnya saya menemukan banyak sekali fakta-fakta yang sebenarnya belum terlalu banyak diangkat ke media maupun televisi. Seperti kehidupan seorang Bapak Anies Baswedan yang sederhana yang tinggal di rumah joglo dan sampai sekarang rumah tersebut adalah rumah warisan yang beliau tempati, dan rumah tersebut sangat ramai seperti kondisi kita di sini hari ini, yaitu tentang berdiskusi pemecahan masalah yang intinya rumah beliau tersebut dijadikan sebagai basis untuk intelektual bercengkrama dan berdiskusi tentang bagaimana pemajuan Indonesia ke depannya untuk generasi emas 2045. Ketika membaca The Rising Star, saya sangat menemukan hal-hal baru dari seorang Bapak Anies Baswedan yang sepertinya saya tidak menemukan ini di dalam konteks calon-calon lain. Bahkan beliau oleh majalah luar negeri ditetapkan sebagai 100 tokoh berpengaruh di Indonesia. Mungkin sekian sebagai pemantik
dari diskusi kita malam hari ini, karena kita tentu saja punya pandangan-pandangan yang berbeda. Kita punya bapak-bapak doktor udah yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk kedepannya kita bisa melakukan diskusi timbal balik untuk buku The Rising Star yang sangat luar biasa ini. Terlebih terkurang, mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita minta saja kepada Bapak, kan tadi nggak konsisten saya jadi karena dibilang ibu sih, makanya kakak aja. Selanjutnya saya minta saja kepada Abang Aji Surya Kelana, silakan. Baik, terima kasih Ibu Uni Mila ya. Oke, saya izin berdiri ya Uni biar lebih nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari yang lalu saya diundang oleh salah seorang panitia untuk menghadiri acara ini sekaligus untuk menjadi pembedah buku. Dan di 2 hari tersebut juga, 2 hari yang lalu itu juga saya melihat ada berbagai flyer yang bertebaran di media sosial tentang ajakan untuk adanya konser di mana konser di mana? Di GOR gitu. Jadi saya pikir malam hari ini saya kembali bertemu dengan orang-orang yang bersedia untuk mengkorbankan masa mudanya, padahal enak loh di GOR gitu. Di GOR itu sekarang sedang rame Pak, mungkin ribuan Pak, nggak kayak kita sekarang. Tapi saya yakin dengan hadirnya anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa di sini, ini adalah gambaran awal dari perubahan yang akan kita lihat ke depannya. Iya, tepuk tangan. Okay. Perubahan. Kemudian saya juga nggak nyangka juga, saya pikir kemarin panitia juga bilang nanti itu pesertanya itu anak-anak muda dan mahasiswa. Ternyata di sini hadir juga dosen-dosen saya yang membuat saya terkejut juga datang ke sini pada awalnya tadi ketika melihat ada dosen-dosen, ada Uni Aji, Bang Yusra dan udah Uni lain, serta juga pembedah juga senior saya juga Bang Taufan dan juga abang-abang dan uni-uni lainnya. Jadi saya pikir teman-teman generasi Gen Z sekarang yang hadir maupun milenial ataupun ibu-ibu lagi beruntung nih Bu gitu. Biasanya kalau Bang Taufan ini berbicara di depan podium ini ada resinya Bu gitu, per jam berapa gitu. Tapi sekarang beliau disuruh membaca buku, disuruh juga untuk berbagi pengetahuan dengan kita, dan nanti kepuasan kita adalah tanggung jawab beliau. Beri tepuk tangan untuk pembedah kita semua terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan etimologinya kata bedah ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan ilmu medis sebenarnya. Teman-teman yang berasal dari fakultas-fakultas kesehatan mungkin sangat paham lah bagaimana kata bedah itu digunakan dalam ilmu-ilmu kesehatan, kedokteran dan lain-lain. Memang kita membuka secara kompleks tubuh seseorang untuk mencari inti dari permasalahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Pun dalam buku ini juga sama sebenarnya. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Gen Z yang hadir sekarang. Sudah ada yang membaca buku ini sebelumnya? Sudah ada yang baca? Kalau udah ada, silakan angkat tangan. Gimana? Udah ada yang baca belum? Belum ya? Oh, bukan megang Pak, cuman yang ini, yang generasi ini dulu Pak. Kalau Bapak saya yakin udah selesai Pak. Yang Gen Z, yang mahasiswa-mahasiswa sekarang ada yang udah selesai? Oh, harus baca kayaknya. Belum ya? Oke. Gini, kalau kita membeda buku kan memang benar-benar kita harus baca semua buku itu dari awal sampai akhir. Dan buku ini sampai di tangan saya itu 2 hari yang lalu. Dengan segala aktivitas dan kesibukan saya usahakan untuk membacanya. Cuman dari judul sebenarnya kita udah dapat menarik hipotesa dari buku ini. Judulnya Anies Baswedan The Rising Star, Sinyal Kemenangan dari Media Internasional. Itu sudah jelas sekali judulnya. Pertama kita bicara pasti Anies Baswedannya, The Rising Star, artinya ada satu tokoh yang sedang naik daun ya. Dan terakhir ditutup sinyal kemenangan dari media internasional. Ini udah jelas, pasti bukunya akan berbicara tentang opini-opini atau pendapat-pendapat dari media-media yang ada di seluruh mancanegara tentang Anies Baswedan dan peningkatan elektabilitasnya. Jadi dari awal sampai akhir, pertama kali saya baca buku ini, saya menemukan hal yang sama, hal yang stagnan, yaitu bagaimana pendapat-pendapat dari media internasional, pemberitaan-pemberitaan terkait dengan Anies Baswedan yang sebenarnya
kalau Gen Z yang ada sekarang, milenial yang ada sekarang, kalau sering nonton TikTok itu sudah dapat semuanya. Sudah dapat semuanya, apalagi main aplikasi X atau aplikasi Twitter. Itu sudah ada semuanya. Apalagi ini udah ada, ini semua pendukung Anies nggak? Anies nggak? Anies dong. Anies nomor 1 dong. Oke, kalau semua pendukung Anies itu sudah pasti melihat web perjuangannya kaum pendukung Anies, itu sudah ada semua di sana. Maka dari itu saya putuskan untuk membaca 2 kali dalam 2 hari. Saya membaca buku ini 2 kali secara seksama. Maka dari itu setelah saya bedah buku itu dalam 2 hari, ada banyak hal yang menarik yang menurut saya penting sekali saya sampaikan malam hari ini. Tapi saya yakin nanti juga pembeda-pembeda yang juga senior saya, ada Pak Wakil Bupati, ada Wakil Wali Kota, ada Pak Dokter dan juga Pak Dosen, itu akan membahasnya juga pada sesi selanjutnya. Tapi yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah memang dalam buku ini itu sangat dijelaskan bahwa Anies yang pertama ya, opini publik mengatakan Anies tidak terlalu dekat dengan Tiongkok. Nah ini penting. Saya sebagai seorang yang berlatar belakang ilmu hubungan internasional dalam jurusan saya, ini menjadi menarik bagi saya untuk mengkotak-kotakkan seseorang itu dekat dengan blok barat ataupun blok timur. Itu sangat penting. Kenapa? Karena harus teman-teman ketahui, harus bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, tanpa kita pun mengafiliasikan atau mengelompokkan Anies kepada blok barat, sebenarnya kita lihat dari catatan pendidikan beliau, kita sudah bisa mendekatkan diri beliau kepada Amerika. S2, S3 beliau di Amerika. Bahkan maka dari itu hal yang membuat saya optimis sebenarnya Anies bisa melaju ini adalah American Connection-nya. Hal yang membuat Anies bisa menang di Jakarta salah satunya adalah American Connection-nya. Bukan berarti Anies di bawah pemerintah Amerika, enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lulusan sarjana di kampus-kampus itu pasti punya ego-ego tersendiri. Oh, saya lulusan UNAN ini. Oh, saya lulusan UNP. Sampai kapanpun itu akan dibawa. Apalagi mereka-mereka yang lulusan dari Amerika, itu akan terbawa, Bu, gitu. Jadi jangan takut Anies ini nggak ada uang, Anies ini, oh jangan takut, Anies memang nggak ada uang, tapi orang-orang yang di sekeliling Anies itu akan membantu perjuangan Anies sampai menang demi perubahan itu. Itu yang membuat saya yakin pertama sekali bahwasanya American Connection ini nyata. Pilkada 2017 di DKI Jakarta, Anies dengan Sandi, kedua-duanya juga lulusan Amerika, mengalahkan elektabilitas Basuki Cahayapurnama yang sangat tinggi, Bu. Pak, Ahok itu gak terbendung itu. Tapi apa yang membuat menangnya? Karena kekuatan dari strategi politik American Connection ini bagus. Nah, inilah yang membuat opini publik mengatakan Anies itu sangat jauh dengan Cina, dengan Tiongkok. Sehingga apa? Sehingga kalau Anies terpilih menjadi presiden, maka hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok itu pasti akan tidak terjalin. Nah, Anies menjawab itu ketika menjadi gubernur di DKI Jakarta. Beliau mendatangi kedubes Cina di Jakarta, mendatangi Xiao Qian, dan bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Bung Haris tadi. Pendekatan beliau pendekatan dialog, pendekatan interaktif. Seperti yang kampanye yang beliau laksanakan sekarang, Desa Anies, itu memang dialog terbuka yang beliau laksanakan. Pun dengan Xiao Qian, beliau menjalin komunikasi intensif dengan Xiao Qian untuk membangun Jakarta dari konteks pariwisata, dari konteks perancangan kota, dan dari kerjasama kota kembar antara Beijing dengan Jakarta. Artinya apa? Ini semua di framing Anies akan kehilangan apa? Indonesia akan kehilangan hubungan bilateral dengan Cina kalau Anies memimpin. Ini sudah terjawab bahkan sebelum Anies mendaftar menjadi calon presiden. Ini sudah sejak Anies menjadi gubernur Jakarta. Di buku ini dijelaskan. Nah, itu yang membuat saya pertama sekali ketika membedah untuk kedua kalinya buku ini membuat saya menarik. Oh, ini bagus ini. Karena apa? Karena kebanyakan mungkin teman-teman mengetahui bahwasanya MRT di Jakarta ini sudah pada ke Jakarta semua kan? Waduh, belum. Gimana cara
mendapatkan feel Aniesnya gitu. Teman-teman kalau nanti ke Jakarta itu pasti kagum dengan sistem transportasi yang sangat terintegrasi. Teman-teman mau kemana pun itu bisa satu kali jalan, dan itu turunnya itu tidak jauh-jauh, langsung ke, misalnya teman-teman mau ke daerah C, dari daerah A itu di daerah B jelas transitnya, nggak perlu jalan jauh-jauh. Itu kerjasama antara Anies dengan negara-negara di Uni Eropa. Artinya apa? Pendekatan dialog interaktif terbuka tadi, atau hari ini yang dinamakan dengan soft diplomasi, ya, diplomasi modern sekarang tidak menjalankan lagi diplomasi internasional yang koersif, yang ketika tidak mendapatkan kepentingan nasional kita maka kita akan perang. Anies tidak menggunakan hal itu. Dari dulu Anies selalu mengatakan bahwasanya yang paling tinggi dalam upaya peraihan kepentingan adalah manusianya, bukan industrinya. Maka dari itu pendekatan-pendekatan yang berbasiskan kenyamanan dan kesejahteraan manusia itu sudah dijalin oleh Anies sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu yang poin pertama yang saya dapatkan dari buku ini, yang membuat saya optimis. Kedepannya hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di luar negeri itu akan terjalin bagus. Apalagi bahan-bahan di TikTok. Presiden yang paling lancar bahasa Inggris, yang paling menguasai komunikasi bahasa Inggris, ya siapa? Ya jelas gitu ya. Oke, itu yang pertama sekali. Yang kedua, buku ini juga menggambarkan bahwasanya sejak awal bahkan sejak Anies sekolah sampai Anies kuliah dan sampai dia menjadi rektor, menjadi gubernur, pendekatan Anies selalu sama. SDA atau sumber daya alam itu tidak boleh dieksplorasi. Yang harus dieksplorasi dari suatu wilayah adalah SDM, sumber daya manusia. Maka dari itu teman-teman, ketika mendengarkan debat-debat, ketika orang bicara nikel, bicara pertambangan, bicara food estate, bicara tentang IKN, Anies bukan tidak sepakat. Tapi bagi Anies yang paling penting adalah kualitas SDM Indonesia harus kuat terlebih dahulu sebelum kita menyediakan fasilitas bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu lihat saja visi misinya, semua berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Bahkan sejak tahun 2010-2011 yang menjadi fokus bagi Anies ketika beliau belum menjadi menteri, beliau membuat komunitas yang bernama, mana nih pendukung Anies nih? Indonesia Mengajar, mengirimkan orang-orang sarjana-sarjana ke pelosok-pelosok daerah. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari pendidikan berbasis seminar. Selama ini kita kan seperti ini, guru di depan, murid menghadap ke guru, lalu belajar, guru berceramah di depan. Kan seperti itu. Padahal banyak murid yang takut untuk bertanya secara langsung, mungkin dia salah ngomong atau dia kekurangan bahan untuk berbicara. Maka dari itu, ide inovatif Anies sudah sejak lama dia temukan. Saya harus dirikan ini komunitas Indonesia Mengajar. Saya kirimkan orang-orang terseleksi ke seluruh pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Bagi teman-teman yang mau bergabung, ini ada sekarang batch-nya 8 Februari baru dibuka ini, Indonesia Mengajar. Kalau mau ke daerah Papua, Sumbawa, Lombok dan lain-lain, ini masih ada pendaftarannya dibuka. Jadi itu yang disampaikan dalam buku tersebut yang menjadi hal penting kedua, bahwa SDM, kualitas SDM itu harus terlebih dahulu dimajukan dibandingkan kualitas sumber daya, mengeksplorasi sumber daya alam. Supaya apa? Pemikiran kita selama ini untuk membangun sebuah negara, maka pasti kita akan lihat apa yang ada di negara tersebut. Oh, Indonesia punya minyak bumi, Indonesia punya tambang emas, Indonesia punya nikel, sehingga ini menjadi peluang kita untuk menjadi negara maju, Indonesia maju tahun 2045. Ini yang dilawan oleh Anies hari ini, bahwa berapapun jumlah sumber daya alam yang dikeruk, yang dieksplorasi, yang dieksploitasi, jikalau sumber daya manusianya tidak mumpuni, maka sumber daya alamnya siapa yang menguasai? Siapa yang menguasai sumber daya alam pada akhirnya? Tetap orang-orang dari luar Indonesia.
inilah mungkin bagi Gen Z, bagi milenial sekarang, ini yang menjadi catatan bagi kita. Kita mungkin terlalu sering mendengar potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya alam kita, tanpa kita lihat ranking. Mungkin tadi Bung Haris belum menyampaikan juga catatan ranking pendidikan Indonesia dan ranking kualitas sumber daya manusia Indonesia yang jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin secara luas negara kita besar, tapi secara kualitas SDM kita masih di bawah. Ini yang menjadi catatan bagi kita untuk melakukan perubahan ke depannya. Oke. Nah, mungkin dari buku tersebut, hal yang paling menarik bagi saya itu ada 2 tersebut. Dan selebihnya, mungkin kalaupun teman-teman lain nantinya membaca buku itu, teman-teman juga akan melihat penyampaian-penyampaian berita-berita dari media-media internasional seperti Bloomberg, seperti Conversation, The Times, dan lain-lain tentang Anies Baswedan, yang saya pikir kalau sekarang sudah menyatakan dukungan terhadap Anies, ya udah, itu udah biasa. Karena di FYP TikToknya udah pasti itu prestasi Anies semua. Iya kan? Nah, apa yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebelum saya serahkan kembali kepada moderator? Saya tertarik kepada Anies bukan tahun 2023, bukan tahun 2024. Saya sudah sejak 2022 itu ketika saya mengikuti forum Advanced Training, ada salah satu forum training yang saya ikuti, saya ngomong di depan forum untuk mengatakan bahwasanya the next presiden Indonesia adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena di forum tersebut kita membeda 3 orang yang kita prediksi akan menjadi bakal kandidat calon presiden Indonesia pada tahun 2022 tersebut. Dan kenyataannya benar, 3 orang tersebut mengisi pos calon presiden sekarang. Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Anies Baswedan. Kita sudah prediksi itu dengan melihat segala elektabilitas dan kemungkinan-kemungkinan. Kami menggunakan analisis pastel namanya. Analisis pastel, ya sebenarnya analisis pastel ini analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk peningkatan pertumbuhan pendapatan dari perusahaan tersebut. Tapi kita gunakan untuk menganalisa seorang kandidat untuk mengadu head to head di antara kandidat tersebut, siapa yang paling logis untuk kita pilih. Pastel itu ada 6. Nanti teman-teman juga kalau masih swing voter sekarang, masih ragu-ragu, silakan lakukan. Ya, silakan lakukan. Dan jikalau ada pun teman-temannya yang ke 02, 03, ajak juga untuk melakukan analisis pastel terhadap pilihannya ini. Pastel itu ada 6 kata. PESTEL. P itu politik, E itu ekonomi, S itu sosial, T itu teknologi, E itu environment, L itu law. 6 aspek ini kita uji satu persatu. Kita memilih presiden ini tidak mencari yang terburuk di antara yang terburuk, enggak. Bukan mencari yang sedikit buruknya, enggak. Tapi kita mencari yang paling terbaik di antara yang terbaik. Nah, Bapak Ganjar, Bapak Prabowo, Bapak Anies itu semuanya putra terbaik. Tapi kita harus memilih yang paling terbaik. Coba nanti teman-teman analisis. Cari dari bidang politik, apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies, apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Ganjar, apa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Prabowo. Semuanya pernah memimpin. Prabowo memimpin Menhan, Ganjar memimpin Jawa Tengah, Anies memimpin DKI Jakarta. Coba lihat, ada 4 isu populis hari ini. Yang pertama kesejahteraan sosial. Ya kan Bu, kesejahteraan masyarakat kita masih bermasalah. Oke, itu isu pertama. Yang kedua isu demokrasi. Bermasalah nggak demokrasi kita sekarang? Bermasalah. Nah ini kalau acara Anies ini memang adem aja Bu, nggak kayak di luar ya. Bermasalah nggak demokrasi kita? Bermasalah kan? Oke. Yang ketiga tentang lapangan kerja. Bermasalah nggak? Yang keempat tentang pemberantasan korupsi. Bermasalah nggak? Ya jelas. Ini 4 isu populis hari ini. Isu yang memang menjadi kebutuhan generasi-generasi hari ini yang harus dibahas. Coba teman-teman nanti lakukan secara kebijakan yang berkaitan dengan 4 ini. Ya, yang berkaitan dengan 4 itu. Itu yang politik. Yang kedua ekonomi. Bapak Prabowo Menhan, Bapak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah, Bapak Anies adalah Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi ketika dia masa memimpin? Apakah Bapak Anies di Jakarta? Apakah Bapak Ganjar di Jawa Tengah? Atau Bapak Prabowo di Menhan yang berhasil untuk menaikkan
pendapatan ekonomi nasional. Silakan dengan berbagai kebijakan. Coba lihat, coba kita bermain rasional sekarang. Kita tidak asal fanatis terhadap Anies. Yang ketiga, secara sosial. Nah ini secara sosial. Anies sejak awal memimpin sudah diisukan dengan politik identitas. Ya. Sudah sejak awal, bahkan sebelum beliau dilantik itu sudah dicap beliau itu bapak politik identitas. Tapi apa faktanya? Apa yang diperbuat oleh Anies dalam memperbaiki sosial Jakarta? Pulau Sibura, pulau yang paling jauh di DKI Jakarta itu, pulau yang paling jauh di provinsi tersebut, baru satu gubernur yang mengunjungi pulau tersebut untuk memasangkan listrik. Bayangkan 2020-an masih ada daerah DKI Jakarta yang tidak tersentuh listrik. Okay. Dipersingkat ya Bang. Oke, itu yang S. Ya, mungkin teman-teman bisa lakukan. Teknologi. Makanya saya bilang, teknologi, kalau teman-teman ke Jakarta, uang kertas itu nggak ada guna lagi. Semua sudah elektronik. Semua sudah terintegrasi teknologinya. Environment, lingkungan. Anies itu menjalin kerjasama dengan Jerman, dengan Belanda, dengan Prancis untuk membuat Jakarta bebas emisi tahun 2050. Belum orang memikirkan tentang hal tersebut, Jakarta sudah punya public transport berbasiskan listrik. Kalau ibu-ibu mungkin pernah naik Transjakarta, itu ibu-ibu melihat sekali bagaimana Transjakarta itu tidak ada asapnya, tidak ada, nggak kayak Trans Padang lah gitu ya. Oke. Dan yang terakhir law, hukum. Nah ini anak hukum bisa menjawab lah. Dari ketiga kandidat tersebut, siapa yang memiliki catatan hukum yang paling sedikit? Mungkin Anies pernah kena laporkan di Formula E. Tapi di antara yang ketiga tersebut, siapa yang paling sedikit? Maka dari itu, kalau teman-teman gunakan analisis pestel tersebut kepada diri teman-teman dalam menentukan pilihan tersebut, teman-teman ajak juga yang lain, saya yakin teman-teman akan bisa mengajak swing-swing voter ini untuk memilih siapa pemimpin yang sangat rasional untuk kita pilih hari ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di awal untuk sesi pemantikan. Saya kembalikan kepada moderator Unimila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Bang Aski. Saya sampaikan kepada teman-teman, hadirin semua yang memiliki kupon boleh ditukarkan ya, biar nanti nggak hangus. Sambil kita dengar ngomong-ngomong, kita bisa ngemil-ngemil juga ya. Selanjutnya saya juga memberikan informasi bahwa bedah buku The Rising Star Anies Baswedan ini adalah bedah buku yang kedua setelah dilaksanakan di Jakarta. Jadi ini adalah yang kedua. Jadi nggak apa-apa, kita akan bahas gimana tentang Anies supaya cinta itu kembali kepadanya. Oke, selanjutnya kita minta saja kepada Abang Asnil Martin barangkali, silakan kepada Abang. Baik, terima kasih, izin Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para generasi muda dan senior-senior. Saya tidak bilang generasi itu, ini senior saya yang dulunya berjuang sama dengan kita di sini, dan juga ini adalah pembuktian bahwa Pak Anies Baswedan itu hidup duluan daripada generasi kita, tetapi apa yang beliau lakukan itu sebenarnya sudah merepresentasikan apa yang kita lakukan hari ini dan juga di masa depan. Tertarik saya dengan judul ini, namun izinkan saya dengan sebuah cerita, dan inilah sebuah rising star itu sebenarnya apa. Ketika kita berbicara rising star, ini adalah sebuah bintang baru yang hari ini sedang dielu-elukan. Tetapi makna dari itu adalah apa yang sebenarnya dia lakukan sehingga menjadi rising star bagi generasi muda, kaum intelektual, dan juga yang harusnya ini menjadi idola baru. Bagaimana Anies Baswedan itu bisa mempengaruhi global dan juga internasional. Kalau kita boleh, nasionalisme dan internasionalisme itu bisa dipengaruhi oleh sosok Anies Baswedan itu. Saya bercerita sedikit bahwa tahun 2008 itu adalah tahun pertama saya kuliah, dan tahun 2008 itu adalah ketika ada
namanya 19 tokoh dunia pada saat itu, yang salah satunya adalah Anies Baswedan yang juga berpengaruh di katanya 20 tahun ke depan. Gerak langkah dari Anies Baswedan ini banyak mengenalkan saya kepada apa yang saya baca dulunya, dan apa yang saya jalani hari ini tidak jauh dari langkah-langkah beliau sebenarnya. Saya sebelum kenal dengan Anies Rashid Baswedan itu mengkonstruksi hidup saya itu menjadi seorang akademisi dan profesor layaknya beliau sebelum terjun jadi jupir pada saat itu menjadi Jokowi. Saya mulai dari cerita situ sampai nantinya kita bercerita kepada public policy ataupun kebijakan-kebijakan dan sosok Anies Baswedan yang menjadi the rising star yang dielulukan hari ini sampai 39 media internasional kalau saya tidak salah, itu menjadi liputan khusus bagaimana sosok Anies Baswedan itu bercerita. Tetapi terkait dengan generasi muda yang mempengaruhi jalan langkah, derap langkah saya menjadi seorang akademisi, dan sehingga saya berani memakai PIN hari ini sebenarnya. Saya adalah sosok yang betul-betul boleh dikatakan anti terhadap politik pada saat itu. Saya termasuk pesimis dengan hadirnya pada 2008 itu sosok-sosok politisi yang boleh dikatakan saya hilangkan jauh-jauh untuk menjadi seorang wakil wali kota seperti Bang Zulhelfian pada saat itu, walaupun beliau pada saat beliau juga menjadi seorang aktivis. 2008 itu sampai 2010 saya masih sama. 2010 itu Anies Baswedan juga menjadi sosok leadership yang paling berpengaruh pada saat itu. Dan ketika sampai 2008 itu IP saya 2,19, 2010 itu 265 lah kalau saya tidak salah. Dan saya mengenal sosok Anies Baswedan itu sebenarnya ketika saya S2 di UGM nggak selesai. Saya termasuk binal juga dulunya. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut S2 di Universitas Negeri Padang pada 2013. Dan saya mengenal sosok Anies Baswedan ini secara menyeluruh. Karena 2010 beliau mendirikan namanya Indonesia Mengajar. Saya juga aktivis pendidikan yang fokus pada saat itu lebih mengriset, saya itu lebih fokus kepada kurikulum. Anies Baswedan pada saat itu fokus kepada bagaimana evaluasi kurikulum 2013. Saya belum melihat sosok politisinya pada saat itu. Saya lebih melihat beliau dari sosok leadershipnya. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk ikut di dalam evaluator kurikulum 2013 tanpa mengenal sosok Anies Baswedan itu background organisasinya apa. Saya hanya mengenal memandang beliau itu dari apa yang dia lakukan, are you doing gitu kalau saya bertanya sama dia, dan apa yang dia lakukan saya jejak langkahnya saya pelajari betul secara detail. Dan 2012 masih belum mengubah saya itu bahwa politisi ataupun politik hari ini saya tidak boleh dikatakan benci. 2014 pemilihan pada saat itu saya sudah mulai S2, sudah mulai mempengaruhi satu atau dua orang. Saya boleh dikatakan kalau ketemu politisi itu Pak, ibu-ibu kalau dikadai, kalau tidak tepuk meja, kalau tidak ajak debat. Saya pernah lakukan itu sehingga saya agak kritisi juga. Kalau lihat tulisan-tulisan saya menyerang saya, kebetulan orang Pariaman, tulisan-tulisan saya itu lebih menyerang para politisi dan bupati-bupati wali kota aja, lebih katakanlah seperti itu. Karena saya melihat bahwa inilah perbedaan Anies Baswedan. The rising star itu sebenarnya apa? Nah ketika itu 2014 saya adalah pemilih Jokowi pada saat itu. 2014 Jokowi maju itu karena revolusi mental dan karena Anies Baswedan yang berada di sampingnya. Begitu saya dekat dengan ideologi Anies Baswedan itu. Kenapa pada saat itu saya tertarik dengan kenapa ini orang rektor termuda di usia 33 tahun, profesor termuda pada saat itu di usia 40 tahun, profesor pada saat itu berbeda hari ini, kawan-kawan mahasiswa. Kalau dulu profesor ini sangat menakutkan, kalau hari ini profesor berbeda lagi, ada yang lebih banyak unsurnya juga, tapi banyak juga yang memiliki kualitas. Sampai saya hari ini, saya putuskan terjun memakai PIN ini, saya sudah keluar juga di Universitas Negeri Padang. Saya putuskan di ngajar di kampus-kampus lain yang tidak mengikat saya dalam pertarungan politik hari ini. Tadi subuh saya membatalkan acara ini, saya hubungi panitia Asril, saya dipanggil ke Jakarta. Ternyata acara saya selesai itu sore dan balik lagi hanya untuk acara ini. Dan saya memiliki senior juga. Tepuk tangan dong. Mati-matiannya untuk acara ini ya Bang untuk ya. Acara ini karena bagi saya besok kan ini kan kampanye akbar. Tapi sebenarnya di situ kan pemilihannya semua, tapi saya tidak bisa share
Saya berdua di sini. Beliau juga adalah seorang akademisi. Beliau adalah akademisi, dosen di UNES, dan beliau juga aktivis PMII. Beliau putuskan maju pada saat ini itu karena juga Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini banyak menginspirasi kaum akademisi yang tinggal di akademisi supaya kritis. Akademisi yang mau keluar untuk memperbaiki para politisi ini adalah itu juga Anies juga. Kita mempelajari jejak mereka Anies Baswedan ini. Saya bilang tahun pertama saya kuliah, tahun kedua dan sampai saya S2 S3, Anies Baswedan, saya doktor di usia 27 tahun. Saya membayangkan sebelum kenal Anies Baswedan ini ingin jadi profesor di usia 33 tahun. Wah, itu sangat prediksi saya. Ya. Tetapi setelah baca Anies Baswedan ini betul-betul saya melihat Anies Baswedan ini adalah, ya saya mengkonstruksi adalah jalannya dia. Religius juga, akademisi juga, politisi juga. Dan ketika kita sudah fix ini besok kembali akbar, saya bercerita kepada senior saya, beliau sebelum Anies memutuskan maju mendapat pasangan di Partai Kebangkitan Bangsa, beliau PMII, beliau NU, lebih dekat ini ke pasti patronnya itu adalah PKB pada saat itu. Tapi ketika Anies, dia tidak maju sampai DCS keluar. Tetapi ketika Anies Baswedan maju, dia mau pasang badan katanya kan. Nggak mungkin juga ketika PKB menang, ini bisa masuk ke, saya bukan kampanye, saya bercerita saja, pilihan boleh-boleh berbeda, tapi ini adalah inspirasi bagi saya. Ketika dia maju ke politik, dia majukan diri, kalau berlawanan dengan Anies Baswedan, itu berlawanan dengan hati nuraninya. Tapi kalau berlawanan dengan warnanya, ini baju yang dia pakai juga dia khianati. Dan dia putuskan ketika Anies berteman dengan dapat pasangan dengan Caimin hari ini, beliau putuskan maju hanya dengan satu kata pada saat itu kita bercerita. Kutipannya adalah ketika Anies mengatakan, jika orang baik tidak dibantu di dalam politik, maka yang memenangkan politik itu kurang lebih kalimatnya sama, adalah orang-orang yang berkuasa dan punya uang. Nah, kalimat inilah yang mendasari dia maju hari ini. Dan tadi pagi subuh kami sama-sama berangkat ke Jakarta untuk dipanggil dengan timnas juga dan beberapa agenda lainnya. Tadi sore kita putuskan untuk balik, dia pesan tiket, padahal besok ini sudah di JIS ya, pagi sampai siang. Kita putuskan berdua, beliau adalah Bang Wendriadi, kita beri applause dulu. Inilah orang yang saya katakan bahwa kenapa dia saya bawa, kita satu jalan. Saya sama-sama dosen, saya putuskan saya tidak maju pada saat ini. Saya fokus bantu Anies Baswedan. Dan juga beliau adalah fokus untuk membantu Anies Baswedan dan maju di DPR RI Dapil 1 pada saat ini. Inilah saya bilang bahwa The Rising Star itu adalah mempengaruhi saya bilang bahwa nasionalisme personal orang di dalam konstruksi hidup berbangsa. The Rising Star itu maknanya adalah mempengaruhi globalisasi dengan internasionalisme pemahamannya seperti itu. Maka saya katakan hari ini adalah kenapa Anies Baswedan dikatakan The Rising Star. Saya katakan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang mampu mempengaruhi dunia internasional dengan gerak dan ideologi pikirannya dia. Anies Baswedan ini hanya kita pelajari dari presiden pertama sampai terakhir, hanya saya bisa pertanggungjawabkan dan bisa diperdebatkan lebih jauh karena ini waktu berapa menit saya dikasih Ibu Moderator? 10 menit? 10 menit saja. Berapa menit lagi? Cuma 3 menit lagi. 3 menit lagi. Saya mencoba untuk memantik saja bahwa Anies Rashid Baswedan adalah satu, kalau Soekarno-Hatta itu adalah perpaduan antara nasionalisme dan juga perpaduan juga intelektualisme yang dimiliki Bung Hatta. Bung Hatta adalah sosok yang boleh dikatakan intelektual, sosok inspiratif yang hidup di ranah akademik, tetapi dia tidak dia lebih suka bekerja di belakang layar, boleh dikatakan seperti itu. Kalau Soekarno merupakan sebuah sosok pemimpin yang boleh dikatakan sebuah orator yang memiliki membangkitkan ketika dia bicara itu membuat hati orang itu bergerak. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya hanya bisa membayangkan, tapi senior-senior mungkin hidup pada zaman itu yang sudah merasakan, tapi ada yang sudah mungkin tidak merasakan. Ketika Soekarno berpidato Bapak Ibu, orang tidak melihat Soekarno karena tidak ada YouTube, TV, radio atau pada saat itu. Orang-orang lebih banyak mendengarkan. Ketika Soekarno pidato itu radio ditaruh di atas meja,
Tetapi di radio ini Bapak Ibu bisa jadi ratusan orang yang mengelilingi radio itu. Iya, betul. Itu adalah sosok Soekarno. Kenapa dia seperti itu? Karena narasinya, orasinya atau oratornya dia itu mampu mempengaruhi orang untuk berbuat apa yang dia katakan. Begitulah kekuatan seorang pemimpin itu. Nah, sosok Bung Hatta itu adalah seseorang yang suka bekerja, lebih banyak membantu, walaupun terlepas dari sejarah bagaimana hubungan orang berduaan itu, tapi mereka adalah saling menutupi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu saya menarasikan bahwa Anies Baswedan ini baik di dalam politik internasional ataupun politik di dalam nasional, bahwa dia adalah dua sosok yang mengkawinkan karakter Soekarno dan juga karakter Bung Hatta. Kenapa saya katakan? Saya lebih banyak tertarik dengan Anies Baswedan ini dengan kutip-kutipannya tadi. Saya karena boleh dicek, saya hobi melihat sebuah biografi dan quote-quote yang ada untuk memotivasi diri saya sendiri. Sehingga Anies Baswedan, saya boleh katakan, selain orang tua saya yang memiliki pengaruh di situ, tetapi derap langkah jalan Anies Baswedan inilah mengatakan bahwa orang baik berpolitik, orang baik harus berkomunikasi, berorganisasi, orang baik harus berhimpun, orang baik harus memiliki kekuatan intelektual yang harus bisa dinarasikan agar menjadi sebuah kebijakan publik atau public policy yang begitu sangat luar biasa. Anies Baswedan bukanlah kaleng-kaleng. Anies Baswedan ini terakhir ya, ini adalah sosok aktivis 98 juga, seorang intelektualisme juga, seorang politisi juga. Sosoknya sangat komplit untuk berbicara Anies Baswedan. Ketika kita komparasikan ketiga-tiga ini dalam segala aspek, saya pastikan ketiga-tiganya kalah. Tetapi ada kutipan di dalam buku ini di halaman 202 kalau saya tidak salah, bahwa sebentar saya kutip. Nah, salah satu karakteristik utama politik di Indonesia adalah politik elektoral, yakni politik yang mengedepankan tingkat elektabilitas dan popularitas ketimbang program ideologi yang dimiliki seorang kandidat atau politikus. Ketika saya mendengarkan kutipan ini bahwa Anies Baswedan tidaklah, ketika dia harus melakukan, tidak perlu masuk gorong-gorong dia, tetapi dia bisa mengaktualisasikan kebijakannya itu tanpa harus melakukan pencitraan publik. Dari banyak gubernur yang ada, dari banyak pemimpin yang aktif hari ini, kebijakan yang dilakukan itu lebih menepi pendekatan humanis. Beliau melakukan apa yang dia lakukan ini lebih berdampak kepada masyarakat umum dibandingkan pencitraan publik. Mungkin untuk memantik waktu kita diskusi nanti, saya memulai dari situ. Mungkin nanti diteruskan oleh senior-senior saya, Bang Zulfian dan juga Bang Topan. Jadi untuk awal diskusi sebelum kita bedah, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir Bapak Ibu, hanya satu quote saja. Ketika kita hari ini melihat kebaikan itu dikeroyok rame-rame dengan kebodohan, maka hari ini orang-orang pintar harusnya berani bersuara untuk melawan kebodohan itu, membisikkan telinga kepada orang-orang yang bodoh. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bang Asnil Mardi. Selanjutnya kita langsung saja minta kepada Bang Taufan Malaka. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, saudara-saudari. Baik, saya Topan, saya mengajar di FISIP Unan dan sekarang lagi studi S3 di Jepang. Doakan bisa selesai tahun ini ya. Amin. Amin. Kawan-kawan semuanya, saya ingin bercerita tentang perkembangan demokrasi kita di Indonesia. Nah, ada beberapa Indonesianis yang mencoba melihat, ya, mengevaluasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita membaca bukunya Thomas Power dan Paul Gorton, atau buku yang ditulis oleh Tomsa Aspinall sama Marcus Misner, ya, yang kemudian mencoba menggambarkan perjalanan demokrasi kita pasca reformasi. Jadi pasca reformasi itu ada semangat untuk mengubah Indonesia, ya. Ada semangat untuk menghancurkan KKN. Saya adalah generasi awal yang dilahirkan oleh reformasi. Saya masuk kuliah tahun 99. Kerjaan saya cuma demo waktu itu. Ya, kerjaan saya itu cuma di jalan demo sama kawan-kawan, ya. Malamnya diskusi, kemudian besoknya demo. Nah, apa agenda kita waktu itu? Menghancurkan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Semangat itu
itu memuncak ya, seolah-olah nggak ada yang ingin jadi pengecut, seolah-olah semua ingin jadi aktivis, seolah-olah ingin mengubah Indonesia. Tidak seperti eranya Soeharto, 32 tahun kita ramai-ramai berbohong, Rambo ya. Nah, jadi ada semangat untuk itu. Nah, itu disebut sebagai semangat musim semi demokrasi. Jadi kita pengen mengubah Indonesia. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang muda. Orang-orang muda ini artinya orang-orang yang bukan dari segi usia ya, tapi orang yang punya mindset untuk mengubah Indonesia agar Indonesia nggak terpuruk seperti di zamannya Pak Harto. Jadi ada musim semi demokrasi. Itu aktivis di mana-mana di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Jawa apalagi ya, di Jogja apalagi ya, di Jakarta sama di Bandung. Itu pusat pergerakan, terutama di Jawa Timur tentu juga. Nah, jadi musim semi demokrasi sampai tahun 2004. Nah, 2004 inilah disebut oleh Tomsa, Markus Missner sama Asmina sebagai era stagnasi demokrasi. Kenapa? Karena era SBY waktu itu dia melakukan praktek politik kartel. Ya. Apa yang disebut dengan politik kartel? Nah, kalau kita jualan, ya kita semua yang mengontrol permainan, harga dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Jadi SBY merapatkan semua pasukan, semua partai politik untuk tunduk dan patuh pada agenda rezim. Ya, ingat dalam demokrasi harus ada dialektika dan kita tidak boleh kemudian menggunakan kekuatan kita untuk merepresi masyarakat sipil atau mencoba untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ya, walaupun Anda terpilih oleh pemilu. Ini yang menjadi inti dari buku yang dibaca oleh Anies Baswedan yang menjadi cover awal dari buku ini yang tulis oleh Lipinski dan Ziblatt ya. How Democracies Die ya, ketika demokrasi itu perlahan-lahan dipraktekkan oleh orang yang terpilih melalui pemilu, tapi kemudian dia menggunakannya dengan cara-cara yang mulai otoriter ya, atau dengan cara-cara yang cerdas, cara-cara yang kartel. Nah, kira-kira ginilah. Disinilah kemudian tahun 2004 kita mengalami stagnasi. Jadi 2004 sampai 2014 itu adalah masa stagnasi di era SBY. SBY kita harapkan untuk mendorong perubahan, tapi dia bermain aman, ya. Dia memang mengirim orang-orang ke luar negeri, termasuk saya. Saya adalah korban, ya. Dalam artian mendapatkan berkah dari kebijakan SBY ke luar negeri. Ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan dosen yang dikirim ke luar negeri, termasuk saya dengan beasiswa waktu itu. Jadi SBY masih punya otak, ya, membangun SDM. Tapi tahun 2014 sampai tahun 2020, ya. Itu juga masih dianggap sebagai era politik populisme, tapi menjadi titik awal untuk masuk ke politik demokrasi era kemunduran. Nah, kira-kira gitu ya. Mengapa disebut era kemunduran? Karena terlampau banyak manipulasi hukum, politisasi hukum, ya, termasuk kasus terakhir adalah meloloskan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, perdebatan kita hari ini adalah perdebatan hukum, sedangkan etika itu di atas hukum. Ya, kalau kita belajar filsafat, etika itu yang hadir dalam masyarakat itu adalah gambaran yang harus dipertimbangkan untuk membuat hukum. Hukum itu adalah hitam putih, ya. Tapi dari mana kita membuat hukum? Dari etika yang berkembang di masyarakat, ya. Jadi ini double pelanggaran, ya, pelanggaran di level MK, kemudian pelanggaran di level DKPP, ya, yang kemudian mempermasalahkan ketua KPU dan anggotanya, ya, yang meloloskan. Dalam artian ini contoh yang disebut oleh Tom Power dan Ingvar Burton sebagai era kemunduran demokrasi, di mana rezim Jokowi mempraktekkan hancurnya demokrasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana keberpihakan anak muda? Gen Z, kalau kita pakai statistik itu jumlahnya Gen Z, ya, dalam Gen Z dan milenial, ya, totalnya itu kurang lebih 56% atau 100 juta lebih. Dalam apa? Milenial, saya termasuk milenial awal, ya, terakhir maksud saya. Nah, jadi yang sisanya kan kolonial, ya. Oke, jadi teman-teman, Gen Z dan milenial adalah penentu dari politik elektoral ini. Politik elektoral bukan segalanya, tapi ini titik awal untuk membangun sistem yang lebih baik, ya. Untuk menjadikan Indonesia seperti negara seperti Jepang. Saya hidup di Jepang, Bapak Ibu, ya. Saya melihat bagaimana sebuah negara yang dibangun dengan sistem yang baik, ya. Apa sistem yang baik? Terutama basic need-nya, ya, dari segi kebutuhan income. Bayangin Bapak Ibu, saya kerja sama orang cacat, gaji saya sama, ya. Gaji saya sama dengan orang cacat,
8 juta per bulan karena saya kerja cuma part time 3 jam per minggu, ya. Sorry, 3 kali seminggu 20 jam per minggu, 3 kali seminggu, ya. Saya dapat gaji kurang lebih 8 juta rupiah, ya. Gaji saya sama dengan orang cacat. Orang cacat karena orang-orang yang disabilitas dalam artian, ya. Karena dia bekerja, dia mendapatkan gaji sampai 20 juta, 30 juta. Orang cacat, Bapak Ibu. Ini yang disebut sebagai ekonomi yang inklusif. Kalau kita belajar teori Robinson dan Aren Desmoglu, disebutkan bahwa salah satu kegagalan sebuah negara adalah ketika institusi ekonominya nggak inklusif, ya. Artinya apa? Di level bawah semua orang punya income yang sama, di mana kita semua bisa mengakses kebebasan kita, yang disebut oleh Martha Nussbaum dan Amartya Sen sebagai teori human capability, ya, teori kapabilitas manusia. Jadi saya orang miskin Bapak Ibu, atau orang menengah ke bawah harus dihargai sebagai manusia dengan sama dengan manusia lain, termasuk orang disabilitas, diberikan pendapatan yang layak berapa? Minimal 20 juta. Untuk apa? Untuk membayar kebebasan saya, supaya saya bisa ngopi, saya bisa healing, saya bisa beli buku, saya bisa beli pulsa, saya bisa makan di kafe, makan di restoran. Itu hak yang harus diberikan kepada setiap orang, Bapak Ibu. Begitulah orang-orang di Jepang, bagaimana semua orang mendapatkan hak yang sama. Bukan hanya elit politik, ya. Di Indonesia yang mendapatkan privilege itu orang-orang elit politik, ya, menengah ke atas. Uang kita itu dirampok oleh orang-orang kaya di Indonesia. Nah, kita butuh pemimpin yang punya kemampuan yang pintar untuk membangun sistem yang inklusif. Makanya Anies Baswedan mendorong isu keadilan sosial, ya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kita beragama. Inti daripada ajaran agama itu adalah ajaran agama adalah keadilan, Bapak Ibu. Inti daripada filsafat politik itu keadilan. Nggak usah belajar sampai S3 kalau nggak tahu filsafat keadilan, nggak ngerti bahwa kita harus mendorong kolektivisme keadilan sosial dan harus membongkar kemapanan para kaum konservatif. Nggak ada gunanya Anda profesor, ya, kalau nggak bisa mendorong keadilan sosial. Itu yang didorong oleh Anies Baswedan. Ingin membangun sebuah sistem yang inklusif, ya, yang sistemik, di mana semua orang itu punya akses terhadap kebebasan, terhadap akses income yang bagus, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan. Itu basic need namanya, Bapak Ibu, ya. Kalau itu belum berlaku, maka itu sama dengan perbudakan modern. Di Indonesia, perbudakan modern, Bapak Ibu. Kenapa? Karena 40% orang Indonesia itu miskin, ya. Dia hanya bisa 20 sampai 30 ribu per hari. Dia hanya bisa dapat sampai 1,500.000, ya, 1.500.000 itu per bulan. Itu buat apa 1.500.000 itu? 1.500.000 per bulan. Nggak bisa beli apa-apa. Itu perbudakan modern, Bapak Ibu. Gaji itu perbudakan modern, ya. Jadi apalagi gaji dosen misalnya, gaji guru, gaji profesional, ya. Di negara-negara maju, gaji itu pertama dibuat tinggi untuk semua jenis pekerjaan, nanti dihitung tingkat kesulitannya. Kalau menggunakan otak, dia lebih mahal. Makanya Jepang gaji dosennya 70 juta, Bapak Ibu, di luar anggaran risetnya. Yang bisa mencontoh ini adalah Malaysia sama Singapura. Di Malaysia gaji dosennya 60 juta, sama dengan Singapura. Kenapa? Karena pemerintahnya pintar bikin sistem. Dan orang diberi basic income itu 20 juta, 30 juta per bulan. Maksudnya begini, Bapak Ibu, mendorong keadilan sosial, kita butuh orang pintar. Kita nggak butuh orang yang bisa bikin martabak, ya. Kita nggak butuh orang yang hanya bisa marah-marah, Bapak Ibu. Kita butuh orang yang betul-betul bisa mendorong perubahan besar di negeri ini. Gen Z dan milenial yang hampir 100 juta bisa nggak menjadi pemilih yang kritis, kemudian menyebarkan virus-virus kritis untuk kemudian menghukum orang-orang yang melanggar etika, orang-orang yang kemudian kita lihat track recordnya kurang bagus, yang kemudian kita yakin secara akademik tidak bisa mendorong perubahan, tidak bisa mendorong sistem yang sistemik, sistem yang inklusif. Sekarang ini di tangan kita. Karena kalau kita pakai fakta hari ini, Bapak Ibu, logistik itu sangat kuat di pemilu ini, ya. Dan ini tercermin dari survei terakhir, ya, yang menggambarkan bahkan lembaga survei pun bisa dibayar. Nah, jadi logistiknya ada di mana-mana. Nah, kita hanya punya kekuatan nilai, tentu saja kita juga punya rupiah tapi terbatas. Nah, bisakah kita mendorong perubahan yang lebih besar di Indonesia, kemudian memastikan siapa yang kita akan dorong sebagai presiden? Karena kita melihat kondisi demokrasi kita dikoyak-koyak. Para profesor, ya, saya termasuk, ya, Bung Yusra menginisiasi kemarin gerakan di UNAN, ya. Kita mendorong, kita harus bersuara, mengeluarkan manifesto bahwa kita nggak bisa melihat Indonesia ini dikoyak-koyak, ya, diinjak-injak etikanya, ya. Kita hidup bukan untuk diri kita udah lewat
kita udah tua. Sekarang kita hidup harus memberikan teladan kepada anak muda, ya, kepada generasi milenial, kepada Gen Z, ya. Kalau anak muda tidak bisa mendapatkan contoh yang baik dari orang-orang tua, ya, yang akan segera mati itu, nah, negeri ini tidak akan bisa bagus. Tidak akan ada kompetisi untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dari buku yang saya baca ini, ya, saya diberikan buku ini 2 hari yang lalu. Saya membacanya 2 hari, ya, dari halaman pertama sampai halaman akhir. Saya punya karakter membaca buku. Saya pasti membacanya dari halaman awal sampai halaman akhir. Nah, buku ini sangat menarik karena kita melihat banyak hal. Pertama, kita melihat bahwa Anies Baswedan itu seorang aktivis. Jadi zaman dulu, kalau Anda bisa menjadi aktivis di Jogja, di Bandung, atau di Jakarta, apalagi menjadi ketua senat, itu berarti kemampuannya di luar rata-rata, kematangannya di luar rata-rata, ya. Negara ini hanya bisa dikelola oleh aktivis. Maaf kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mungkin aktivis, ya, dalam level yang berbeda-beda, tapi kita harus menjadi aktivis kalau ingin masuk dalam dunia politik, ya. Minimal aktivis dari RT, ya, dari Nagari misalnya. Tapi Anies Baswedan menjadi aktivis di zaman tahun 90-an, Bapak Ibu. Di zaman kuatnya Orde Baru. Jadi dia adalah aktivis pertama, yang kedua, dia adalah akademisi, dia pernah menjadi rektor. Kebetulan dia rektor saya juga waktu saya kuliah di Paramadina. Saya pernah ngambil filsafat di Paramadina dan dia adalah rektor saya, ya. Saya melihat kemampuan berpikirnya itu adalah titisan dari Chuck Nur. Jadi Chuck Nur punya pemikiran tentang modernisme. Apa yang dimaksud dengan modernisme adalah bagaimana menggunakan Islam, nilai-nilai Islam itu sebagai spirit perubahan, membangun sistem, mendorong rasionalisme, ya, mendorong keadilan sosial. Itu adalah inti dari modernisme yang didorong oleh Chuck Nur. Ya, tiga masketet dari Chicago, ya, Buya Shafi'i Ma'arif, Amin Rais, dan Chuck Nur tentunya. Nah, Chuck Nur ini titisannya adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan mampu memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam, terutama keadilan sosial, harus kita dorong sebagai nilai utama dalam berpolitik. Oke? Dari buku ini saya baca bahwa Anies Baswedan adalah seorang akademisi yang berusaha untuk mendorong nilai-nilai modernis, dalam artian nilai-nilai pemikiran filsafat Chuck Nur, ya. Bagaimana mendorong Islam itu hadir di tengah-tengah politik, ya, yang kemudian inklusif, yang berkeadilan sosial. Yang terakhir saya lihat Anies Baswedan adalah seorang birokrat, ya, seorang mantan birokrat, gubernur yang punya pengalaman, ya. Saya juga kuliah di Jakarta tahun 2007-2008 sekaligus kerja. Saya masih merasakan ketika Jakarta masih di era kegelapan, ya. Saya naik angkot ke Paramadina, saya naik angkot ke Pasar Senen, ya. Saya lihat angkotnya itu penuh dengan emisi karbon, ya. Macet di mana-mana, ya. Kemudian belum ada kereta api. Nah, saya kemudian ke Jepang, saya melihat bagaimana tata kota yang bagus, terintegrasi, masyarakatnya kemudian bangga menjadi orang Tokyo, menjadi orang Jepang. Nah, saya pikir Anies Baswedan mampu memperlihatkan paling tidak di Indonesia sebuah kebijakan yang konkret, ya. Kalau Anda ke Jakarta sekarang, Jakarta udah mirip dengan kota-kota besar di negara maju, ya. Dan kita bisa bangga Jakarta udah punya sistem tata kota dan transportasi yang relatif bagus. Oke, terakhir mungkin kata Milan Kundera, ya. Dia Anies Baswedan banyak mengutip orang-orang yang saya baca waktu saya kuliah. Milan Kundera bilang kita harus membaca buku, ya, karena untuk menghancurkan sebuah bangsa itu cukup dengan menghancurkan buku-bukunya atau literaturnya. Milan Kundera juga bilang bahwa perjuangan kita melawan kekuasaan itu ibarat perjuangan ingat melawan lupa, kawan-kawan. Oke? Jangan pernah melupakan bahwa hari ini ada orang-orang yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Jangan lupakan bahwa hari ini ada orang yang ingin menghancurkan etika politik Indonesia. Jangan lupakan bahwa ada orang hari-hari ini yang menggunakan uang untuk melakukan barrel politik, politik dengan menggunakan sumber daya uang, ya, dan sebagainya, kekuasaan untuk menarik pemilih. Pilih dengan hati nurani, pilih orang yang punya visi, orang yang punya track record yang bagus, orang yang matang. Saya punya 3 syarat untuk jadi presiden. 1, dia mesti pintar, ya. Kalau nggak pintar, ngapain kita pilih dia sebagai presiden? Saya juga bisa presiden, ya. Atau tukang bisa juga bisa jadi presiden, ya enggak?
Bisa nggak dia mendorong sistem yang bagus kalau tukang beca? Kita nggak merendahkan dia, tapi dia harus bisa berpikir, melakukan abstraksi. Yang kedua, dia mesti sehat walafiat, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak sehat, saya sekarang 40 tahun, saya udah sering sakit-sakitan, ya, sering flu. Kalau umur saya 70 tahun, 80 tahun, saya nggak yakin bisa berpikir dan bisa mengelola Indonesia. Oke? Yang ketiga, dia mesti matang, Bapak Ibu, ya, matang secara emosional. Kenapa? Negeri ini itu dihuni oleh orang-orang pintar, ya. Ditekan dikit, kalau nggak pintar, itu bisa kacau Indonesia, ya. Kita jadi bahan tertawaan dunia. Mungkin itu penutup dari saya. Terlalu panjang, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bang Taufan Malaka. Jadi jadilah cerdas untuk memilih orang cerdas. Oke, yang terakhir Bang Zulfian Umar. Nah, silakan Bang. Tepuk tangannya dulu biar semangat ya kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Makasih Mila, Haji, Adir Asnil, Taufan dan Hasbunah. Adik-adik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kami nampaknya yang terakhir ini memang diberi kesempatan milenial dulu, kolonial belakangan gitu. Dan itu harus tahu diri, politik tahu diri gitu. Karena memang seorang itu ada masanya, dan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang eranya yang muda-muda yang berbicara, yang muda, yang insya Allah yang akan memimpin Indonesia ke depan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ketika dihubungi oleh saudara Wandi, sahabat saya ketika di Jogja dulu, ini kami, Wandi ini ketua ini. Kalau ketua yang merintahkan ini ketua saya dulu waktu Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumatera Barat di Jogja, beliau ketuanya, saya wakilnya. Nah makanya saya patuh sekali jadi pembedah katanya. Padahal saya kan bukan ahli bedah sebenarnya. Ya, bukunya baru dikirim dari Padang ke Solo, nggak sempat dibaca juga. Saya lihat-lihat aja. Wah, saya bacanya yang tertarik itu baru komentar sahabatnya Anies itu. Siapa yang membedah Anies itu? Tentu kita lihat dari orang dekatnya. Yang dekat itu namanya John Adios, ya. Ini baru yang sempat lulus siwat. Dan buku ini secara keseluruhan saya lihat bagus sekali. Dan itu menambah referensi kita, khazanah kita, terutama dalam persoalan demokrasi. Baik, sedikit dari yang sempat saya baca tadi, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh bekas Menteri Agama Mukti Ali. Ada orang hebat itu yang diharapkan untuk memimpin itu, katanya ada 3 kualitas yang tidak bisa dilepaskan. Pertama, 3H, head, heart, hand, saya tambah lagi health, sehat. Cerdas. Alhamdulillah, ternyata memang Anies Baswedan itu memang kecerdasannya luar biasa. Dan jelas bahasa Inggris ketika ambil S2 di Maryland dan S3-nya itu di sana dia akan menjadi asisten dosen. Itu posisi yang luar biasa berarti. Nah, semua orang mendapatkan kesempatan itu. Mahasiswa mendapatkan posisi asisten dosen. Dan menjadi pembicara-pembicara di dunia internasional, sehingga diakui oleh internasional 20 tokoh dunia yang akan berpengaruh di masa depan di dunia yang mengakui. Foresight itu majalah terkemuka di Jepang. Ini suatu hal yang kenapa? Ini pasti cerdas, menguasai beberapa bahasa.
saya minta juga kepada adik-adik semuanya minimal tamat itu S1, minimal 2 bahasa. TOEFL-nya harus 600 ya. Sekarang itu yang banyak yang nggak bisa memanfaatkan LPDP kan karena persoalan bahasanya. Sekarang sebelum tamat usahakan cerdas. Ketika seorang akademisi memang cerdas, diiringi dengan ada sebuah keinginan karena memang dia adalah punya darah pejuang, yang kakeknya adalah pendiri republik ini. Darah inilah yang mengalir, yang dia punya cita-cita, punya niat. Tidak semua orang yang punya cita-cita seperti itu. Yang dengan itu dia mengorbankan dirinya untuk itu, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih berkeadilan. Nah, justru itulah salah satu kelebihan yang dimilikinya, sehingga dia dengan kecerdasannya dia bisa melihat masalah bangsanya apa ya sebenarnya. Dan persoalan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah pertanian, berbagai persoalan-persoalan dia mampu menganalisanya dan melihat persoalannya ini dan mampu mencarikan solusi. Itu karena kecerdasan. Kalau enggak, banyak yang apa? Enggak bisa. Karena kalau dalam kebijakan publik, lebih baik menyelesaikan masalah yang benar dengan cara yang salah daripada menyelesaikan masalah yang salah dengan cara yang benar. Kalau masalahnya tidak jelas, apapun hasilnya kan lain nanti. Dia bisa melihat, lihat apa yang dilakukannya di DKI. Kecerdasan yang selalu diasah. Saya minta semuanya asah terus kecerdasan itu. Kemudian keimanannya. Ini salah satu apa yang beliau ungkapkan, andaikan segala ikhtiar sudah kita lakukan, ujungnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita punya masalah, berapa besar pun masalah yang kita hadapi, Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Ada sebuah kekuatan spiritual, religius yang dimilikinya, yang memang dilahirkan dari orang tua dan keluarganya. Nah, kita perlu juga belajar tentang hal ini. Kemudian imannya jelas, kemudian keterampilannya. Ya, terampil itu yang ditandai ketika dia melihat sebuah ada persoalan, kemudian ada ide dan gagasan untuk menyelesaikan persoalan ini, dia mampu mengimplementasikan gagasan dan ide ini menjadi sebuah kenyataan. Tadi disampaikan oleh Haji, banyak gubernur, Pak Sutioso mengakui tidak ada yang mampu mengintegrasikan perhubungan di Jakarta itu, hanya Pak Anies. Semuanya sekarang dan ikut diakui oleh dunia. Lihat, kita melihat bagaimana dia melihat JIS dengan segala persoalannya. Karena keterampilan itu, yang pertama harus orang-orang yang terampil itu harus mampu mengkomunikasikannya. Dia adalah seorang komunikator ulung yang diakui oleh dunia. Seorang komunikator dan seorang kolaborator yang mampu mengorganisasikan ini, berkolaborasi dengan segala pihak, sehingga ide gagasan mampu diwujudkan, mampu diluncurkan. Dan inilah adik-adik sekalian yang menginspirasi bagi kita. Buku ini silakan baca dan insya Allah banyak yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan tentu kita berharap ya
kita bisa mengikuti jejak-jejaknya, mendukung segala, mendoakannya. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik. Dan bahkan tidak hanya Indonesia yang berharap, sekarang dunia berharap kepada beliau. Saya dulu melihat bagaimana Obama ya, seorang pemimpin Amerika, membawa perubahan di Amerika. Saya mimpi juga kapan Indonesia, bangsa saya ada juga seorang pemimpin yang seperti ini. Insya Allah. Tapi besok ini ya Pak. Tapi alhamdulillah ketika saya lihat Pak Anies lebih hebat daripada Obama. Tepuk tangan. Betul. Betul. Komunikasinya, penguasa harapannya lebih hebat lagi. Apalagi keyakinannya. Ini yang patut menjadi inspirasi bagi kita, dan silakan bukunya dibaca. Tapi rupanya tidak semua orang juga mendapatkannya. Ya. Nanti bisa dapat. Iya. Baik, barangkali itu saja. Terima kasih kami telah datang hadir pada kesempatan ini, dan dalam skala kecil kami juga berusaha meniru sebenarnya, dan alhamdulillah ya. Salah satu juga yang kami banggakan Pak Anies, kerendahan hatinya. Ya. Mau bekerja sama. DKI Jakarta itu jelas kota besar itu. Kota Solo kota kecil. Kami menandatangani kerjasama DKI dengan kota Solo. Ini kan sebuah tepuk tangan untuk kita semua, juga untuk perubahan. Ngapain juga DKI tidak butuh Solo ya, kita butuh DKI ya. Kemudian ini sebuah kerendahan hati, kejujuran yang sudah teruji. Adik-adik sekalian, ketika kita berjalan di jalan yang benar, kita berjalan bersama Allah, bagaimanapun usaha orang untuk menjatuhkannya, kita mengetahui sendiri Pak Anies segala cara untuk menjadikannya tersangka, tetapi Allah melindunginya. Siapa yang menjadi tersangka jadinya akhirnya Allah membuktikannya. Asantum li anfusikum wa in asatum falah. Makasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk 5 abang-abang ganteng kita malam ini.